saya di sekolah dan juga yang wali kelas di kelas 6 ya. Kemudian yang saya hormati Komite SD Alkitab Tangerang yang juga membersamai kita dalam rapat kali ini. Dan juga yang saya hormati semua orang tua peserta didik kelas 6 yang hari ini sudah berkenan hadir. Kami ucapkan terima kasih atas kesediaannya mengikuti rapat online ini. Mudah-mudahan dengan rapat ini kami dan kita semua berharap ukhuwah di antara kita semakin kuat, kita bisa semakin bersinergi dalam melaksanakan program-program sekolah. Ayah, Bunda, adakah yang apa ya, rumahnya masih ini kebanjiran? Yang di Villa Rizky dan Karasiden, mungkin yang tinggal di sana sampai saat ini airnya katanya masih ini ya, belum surut lama. Mudah-mudahan airnya segera surut, kemudian diberi kesehatan ya, karena bu guru kita juga ada yang di situ, Bu Reno sama Bu Iva, kebanjiran juga. Mudah-mudahan diberi kesehatan dan kesabaran ya dengan banjir ini. Amin. Pesertanya ada berapa ya? Dua. Ada berapa? 40. Mudah-mudahan nanti yang belum bergabung. 52, Oh, 52, udah hampir separuh ya. Mudah-mudahan nanti yang belum hadir bisa menyusul. Ayah, Bunda, dalam rapat kali ini kami ingin menyampaikan sekali lagi terima kasih atas kesediaannya. Juga kami ingin menyampaikan berapa program ya yang nanti akan dipaparkan oleh Bu Reno selaku Wakasek. Dan sedikit informasi saja, sebetulnya rapat dengan orang tua kelas 6 ini kami sudah ingin melaksanakan ketika di awal tahun ajaran kemarin ya. Cuma karena kebetulan kami di manajemen itu ada perubahan ya, ada perubahan di manajemen, jadi kami juga harus banyak beradaptasi. Sekaligus juga alasan lain terkait dengan kebijakan pemerintah, khususnya Dinas Kabupaten Tangerang ya terkait pandemi ini, sehingga kadang mengharuskan kami juga untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian. Seperti misalnya salah satu contohnya ketika kemarin ada wacana untuk di semester 2 mengadakan tatap muka gitu, kami harus mempersiapkan ya bagaimana konsepnya, bagaimana pelaksanaannya di lapangan, itu juga sangat membutuhkan energi, walaupun kami juga tetap memegang prinsip kira-kira nanti bahayanya gitu ya, yang lebih besar lagi kalau misalnya kita melakukan tatap muka gitu. Jadi banyak banyak hal-hal yang harus kita pertimbangkan gitu, seperti itu. Dan itu sekali lagi memang cukup menguras energi kami ya bagi guru-guru di masa pandemi ini gitu. Jadi sekali lagi kami mohon maaf, baru kali ini kami bisa berkesempatan untuk mengadakan rapat dengan orang tua kelas 6. Seperti itu. Untuk selanjutnya mungkin itu saja ya sambutan dari kami. Sekali lagi mohon rapat ini bisa diikuti dengan baik, dengan semaksimal mungkin. Nanti paparan dari Bu Reno. Dan sebelum saya akhiri, mengingatkan kembali kepada ayah bunda yang mungkin masih belum menyelesaikan aktivitas sekolah, mohon nanti segera diselesaikan karena ini anak-anak kan sudah kelas 6 ya, tidak terasa ke hari-hari ke depan pasti lumayan banyak aktivitas, lumayan padat gitu. Jadi mohon kerjasamanya terkait administrasi bisa diselesaikan karena itu juga
apa ya, cukup membantu gitu ya, khususnya pihak yayasan dalam mengelola keuangan ya, karena untuk di Alfitian ini gaji para guru itu semuanya berasal dari SPP. Jadi kalau misalnya ayah dan bunda SPP-nya belum terselesaikan, itu juga akan mengganggu stabilitas keuangan di Alfitian. Jadi mohon kerjasamanya untuk para ayah bunda terkait dengan administrasi yang belum diselesaikan, mohon kerjasamanya untuk diselesaikan. Baik, itu saja mungkin sambutan dari saya. Terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Anisri Hasanah SPP atas sambutannya yang hari ini ada beberapa hal yang disampaikan tadi sudah insya Allah mudah-mudahan dipahami ya, kerjasama yang sangat baik dari Ibu dan Ibu itu sangat berpengaruh terhadap kegiatan kami di Nah, baik, menginjak pada acara berikutnya yaitu pemaparan program kelas 6 yang akan disampaikan oleh Ibu Retno Wulan SPD terkait program-program apa saja yang akan dilangsungkan oleh kelas 6 sampai akhir ya, program akhir. Kepada Ibu Retno Wulan dipersilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi wasallam. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah karena hari ini saya masih diberi kesempatan untuk bisa mempresentasikan tentang program-program yang akan dilaksanakan oleh peserta didik kita kelas 6 yang akan menuntaskan pembelajarannya kurang lebih antara 3 sampai 4 bulan lagi. Semoga kita semua mendapatkan mendapatkan yang terbaik dalam meraih kompetensi peserta didik kita, anak-anak kita. Salah satu peraihan itu adalah ya, tadi hilang ya. Sekarang udah masuk belum? Sudah masuk. Ya, jadi hari ini saya akan mencoba menjelaskan tentang program-program kelas 6 yang merupakan puncak dari pembelajaran selama berada di sekolah dasar. Kita akan mulai agenda yang terdekat. Mudah-mudahan kita semua diberi kemudahan dan kelancaran. Di sini kami selaku pihak sekolah tidak hanya men-share informasi, tapi di sini juga kami akan berdiskusi dengan Umu dan Abu sekalian di rumah terkait hal-hal yang memang rencananya memang diputuskan bersama dengan orang tua. Jadi rapat ini bukan hanya rapat menginformasikan, mendengarkan, tetapi kita sharing ya. Saya akan sedikit share dulu share terhadap program-programnya sebentar ya. Sudah ada di layar, Bu Nila? Sudah. Sudah, Bu. Sudah. Oke, jadi tadi sudah dibuka ya, kemudian susunan acara sudah dibacakan juga, sambutan. Nah, ini bagian saya yaitu terkait dengan agenda terdekat, yaitu 8 sampai 19 Maret.
19 Maret ini perkiraan diadakan ujian praktek. Ujian praktek itu kami rencanakan di bulan Maret dengan materi PAI, Bahasa Indonesia, Bahasa Arab, Bahasa Inggris, IPA, dan SBDP. Ada satu mata pelajaran yang memang dihilangkan, yaitu PJOK, sesuai dengan kesepakatan dengan pihak lembaga dan pihak dinas. Untuk ujian praktek ini, kami rencanakan dilaksanakan secara offline atau tatap muka secara bergiliran selama 2 pekan. Jadi nanti ada peserta didik putri, kemudian 1 pekannya untuk peserta didik putra. Untuk ujian praktek ini, ketika peserta didik datang, sekaligus mereka melaksanakan ujian tahfiz. Tahfiz juz 29 dan juz 30 yang memang akan menjadi penyeimbang. Jadi ujian praktek ini kita pilih menjadi ujian tatap muka. Kenapa? Karena menjadi penyeimbang antara pembelajaran kita yang sudah belajar secara online, ujian tulis kita juga dilakukan secara online. Kemudian menjadi penyeimbang, kenapa? Di sini mereka diuji skillnya. Jadi terlihat secara skillnya, bukan hanya secara teori, tetapi secara kemampuan motorik, secara kemampuan motorik sesuai dengan kompetensi yang diinginkan. Sekaligus ketika mereka datang, peserta didik kita datang, akan dilakukan pula foto ijazah. Jadi sekali datang itu ada beberapa ujian, jadi 1 pekan itu 1 hari ada 1 ujian, misalnya PAI. Nah, PAI itu sekaligus nanti bisa ujian tahfiz, sekaligus juga foto ijazah. Selama 1 pekan dilakukan ujian seperti itu, tetapi datang ke sekolahnya sesuai dengan mata pelajaran yang diujikan. Syaratnya dalam foto ijazah adalah menggunakan seragam putih merah. Apapun harinya adalah fotonya digunakan seragam putih merah. Tetapi peserta didik disarankan ke sekolah menggunakan baju muslim bebas syar'i. Jadi tidak menggunakan seragam dari rumah. Itu ujian yang paling terdekat, yaitu ujian praktek. Materinya apa? Untuk ujian praktek, guru memberikan materi yang memang sudah diajarkan, baik baik secara teori maupun pembekalan video. Jadi memang sudah mencoba, insya Allah mereka menguasainya, cuman kita ingin menguji lebih lanjut, jadi tidak akan membebani mereka insya Allah. Kemudian lanjutannya setelah ujian praktek adalah ujian sekolah. Ujian sekolah ini perkiraan akan dilaksanakan antara April dan Mei 2020. Nanti biasanya akan ada kesepakatan dengan pihak gugus dan dinas terkait ujian sekolah ini. Untuk materinya, untuk ujian sekolah, materinya yang diambil adalah materi kelas 6. Jadi kalau misalnya yang dulu-dulu kita menggunakan istilah UN, karena memang yang diambil materinya adalah kelas 4, 5, 6. Untuk ujian sekolah, kali ini yang digunakan adalah materi kelas 6 saja. Untuk tanggal pasti tentang US, insya Allah akan diberikan informasinya secepat mungkin kepada orang tua kalau memang sudah fix tanggalnya antara April dan Mei. Karena memang kita tuh di tengah-tengah ada bulan Ramadan ya, yang saya kira kalau misalnya melaksanakan US di bulan Ramadan, apakah akan ada ini ya beban tersendiri terhadap orang tua dan siswa. Karena memang US itu rencananya kita laksanakan secara online. Kemudian apabila ada peserta didik yang memang berhalangan secara online tidak dapat mengikuti online, maka ada US susulan yaitu bulan Mei dan Juni. Kenapa sampai Juni? Karena perkiraan pembagian kelulusan itu di 11 Juni. Jadi sudah ada ketentuan dari dinas pembagian kelulusan itu 11 Juni. Jadi kalau bisa susulan itu sebelum 11 Juni sudah dilaksanakan untuk peserta didik yang memang berhalangan melaksanakan US serempak. Begitu kurang lebihnya. Kemudian untuk ujian sekolah, lanjut setelah ujian sekolah yang berikutnya adalah tentang wisuda.
Setelah melaksanakan ujian sekolah, maka ada wisuda online sebagai sarana untuk wisuda untuk penyerahan ijazah ya. Kalau misalnya ijazah atau sertifikatnya yang Quran sudah tuntas bisa diserahkan, ataupun ini sebagai salah satu prosesi tanda pelepasan kelas 6. Untuk wisuda ini ada beberapa pilihan yang bisa Umu Abu diskusikan nanti. Ada wisuda versi online, ini sudah pernah kita laksanakan sebelumnya di tahun 2019-2020, di mana seluruh kegiatan dilaksanakan secara virtual. Orang tua hanya duduk di rumah menyaksikan via YouTube ataupun via link Zoom. Kemudian ada tawaran yang kedua, wisuda drive-thru dengan hotel, fasilitas hotel. Wisuda dilaksanakan secara drive-thru di halaman hotel. Pilihan ini salah satunya adalah menjaga protokol kesehatan tadi, tetapi tidak menghilangkan esensi dari wisudanya, jadi tetap ada pengalungan. Kenapa dipilih halaman hotel? Jadi tidak masuk ke hotelnya karena memang sistemnya di sana ada fasilitas pemutaran arus kendaraan yang memang lebih lancar dibanding kalau misalnya kita melaksanakan di sekolah. Tetapi ada plus minusnya, mungkin ada budget tambahan terkait wisuda menggunakan drive-thru lewat hotel. Yang ketiga, wisuda drive-thru di sekolah. Jadi ini sama juga drive-thru tapi sistemnya di sekolah. Disilahkan saja, tetapi hambatannya mungkin kita harus berpikir juga terhadap kelancaran lalu lintas di sekitar lingkungan Alfitian gitu. Ya, nanti ini yang harus kita diskusikan bersama karena terkait dengan slide yang selanjutnya. Berikutnya, setelah wisuda ada BTS. Untuk BTS dari tahun ke tahun BTS biasanya orang tua yang mengelola. Silahkan dirembukan sama dengan wisuda, dirembukan antar korlasnya masing-masing. Mungkin nanti setiap korlas kita adakan rembugan dengan pihak sekolah, jadi tiap kelas diwakili oleh korlasnya masing-masing untuk membicarakan wisuda BTS bagaimana teknisnya. Dan yang berikutnya, yang terakhir ini nanti larinya ke rencana anggaran kegiatan. Jadi karena memang pada saat ini kemarin itu tidak ada uang kegiatan dari peserta didik, tetapi ada beberapa hal yang menggunakan biaya dan tidak di-cover oleh pihak sekolah, maka ada rancangan anggaran kegiatan yang sebetulnya jumlahnya belum kita fikskan karena ada beberapa hal tadi. Karena jumlahnya itu harus diakumulasikan semuanya. Yang pertama kan tadi ada ujian, ada ijazah, ada foto ijazah, ada wisuda dan BTS. Untuk item yang 3, ujian, ijazah, dan foto ijazah itu sudah biayanya sudah diakumulasikan sesuai dengan tahun yang kemarin sekitar 200.000. Sedangkan 2 item yang berwarna hijau ini yaitu wisuda dan BTS ini belum ketahuan nih nominalnya. Jadi ini yang akan kita diskusikan terkait dengan nanti jumlah nominal yang harus ditagihkan kepada semua orang tua. Dan ini dana ini kalau akan kita kumpulkan di pihak orang tua juga, karena memang ini kan hajatnya orang tua, yang mengumpulkannya juga orang tua. Nanti kita koordinasi dengan pihak sekolah terkait kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan. Kurang lebih penjelasan dari saya cukup sekian. Semoga tidak puas karena memang kita di sini adalah berdiskusi, kita sharing. Nanti akan dibuka forum diskusi dan bertanya terkait ujian, terkait ijazah, wisuda dan lain sebagainya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Umu dan Abu, alhamdulillah pemaparan dari bagian kurikulum yaitu Ibu Reno Wulan sudah selesai. Berikutnya adalah sesi tanya jawab atau diskusi. Jika ada pertanyaan mengenai pemaparan apa tadi yang sudah disampaikan oleh kurikulum, Umu dan Abu mau bertanya, dipersilahkan. Di sini sudah hadir
sudah hadir 66 ya dengan kami dari 103 ya. 103 siswi kelas 6 yang hadir hari ini 66 ya. Berarti ada beberapa yang hari ini tidak bisa hadir. Kami belum tahu apa penyebabnya. Mudah-mudahan jika memang ada halangan atau kendala yang menyebabkan tidak bisa hadir hari ini, urusannya dilancarkan, atau yang sedang sakit disehatkan kembali, dipulihkan kembali, atau memang yang sedang terdampak banjir sedang bebenah mungkin ya, segera diselesaikan dan dimudahkan. Baik, Muabu, kami masih menunggu. Silakan jika ada yang tanya, kami beri waktu. Saya mau bertanya, bisa Bu? Iya, silakan Ya, saya murid atas nama Janeta Adila, kelas 6C. Ini berkaitan dengan ujian nasional yang tadi dikatakan ya. Berdasarkan informasi yang saya dengar, itu katanya dari Diknas tahun ini ditiadakan untuk UN. Nah, tapi tadi di penjelasan dari Ibu itu ada US ya. US itu maksudnya ujian lokal yang diadakan oleh pihak sekolah atau bagaimana? Mohon penjelasannya begitu. Terima kasih pertanyaannya Umi Janeta ya, mengenai UN ya, ujian nasional. Mungkin langsung bisa dijawab oleh Ibu Reno, dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih Bu Alima. Ya, Umu Janeta, terima kasih atas pertanyaannya. Memang secara secara informasi dari Menteri Pendidikan pun sudah tidak ada yang namanya UN, karena yang namanya peserta didik itu dinyatakan lulus dengan input dari nilai rapot dari kelas 4 sampai kelas 6. Itu sudah menjadikan nilai. Nah, untuk terkait yang tadi saya umumkan, yaitu US adalah ujian sekolah yang dilaksanakan betul. Tadi Umu Janeta juga bilang bahwa itu dilaksanakan lokal dan diserahkan kepada sekolahnya masing-masing sesuai dengan kafaahnya atau kemampuannya sekolah tersebut. Jadi kalau misalnya ada di beberapa daerah yang tetap melaksanakan ujian sekolah secara offline, ada yang secara online, itu dilaksanakan sesuai dengan kemampuannya. Yang kedua, materinya. Kalau misalnya kita berbicara UN, materinya skupnya lebih luas. Kalau berbicara tentang US sekarang, kita menggunakan istilah US untuk sebetulnya materi yang diujikannya itu sama seperti kita PAT, yaitu penilaian akhir tahun. Jadi memang materinya kelas 6 semester 2. Insya Allah itu lebih diringankan. Kenapa? Karena memang mereka kompeten di materi yang baru. Biasanya akan terasa berat kalau memang materinya yang dikeluarkan antara kelas 4, 5, dan 6. Karena kan jangankan materi yang kelas 4, mungkin yang setahun kemarin pun peserta didik banyak yang sudah lupa. Karena yang kelas 5 pun kan kemarin mereka kebagiannya juga belajarnya daring ya ya, daring yang kagetan gitu. Belum terprogram yang kelas 5 kemarin tuh, karena memang semua masih tergagap-gagap. Jadi mungkin sebetulnya materi yang kelas 5 pun mereka hanya terima sekitar 60% materinya, karena yang sisanya itu kan penyesuaian ketika kita pembelajaran secara online itu. Jadi mungkin akan dititik beratkan materinya adalah di materi kelas 6 saja. Kalaupun misalnya ini kenapa tetap dilaksanakan US, karena memang kita butuh nilai untuk dirapot. Jadi nanti nilai yang di ijazah yang diterima itu adalah rata-rata nilai kelas 4, kelas 4 semester 1, kelas 4 semester 2, kelas 5 semester 1, kelas 5 semester 2, kelas 6 semester 1, dan yang akhir ini yang akan kita ujikan untuk nilai kelas 6 semester 2. Begitu kurang lebihnya. Jadi materinya skupnya tidak akan seluas US yang memang biasanya kita berikan gitu. Ya, terima kasih Ibu Reno atas jawabannya. Ya, Umu Janeta bagaimana? Sudah cukup jelas pemaparan dari Ibu Reno?
Alhamdulillah, terima kasih Bu Reno penjelasannya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. sama-sama. Waalaikumsalam. Baik, berikutnya Umu dan Abu jika ada yang masih ingin menanyakan terkait kegiatan-kegiatan atau pemaparan-pemaparan tadi yang sudah disampaikan, dipersilahkan. Saya mau bertanya, boleh Bu? Oh iya, silakan. Dari Saya dari Yeni, Umu dari Vales Dev dan kelas 6A. ya silakan Ya tadi Bu Reno sudah memaparkan untuk program kelas 6 yang tanggal 8 sampai 19 Maret ya Bu ya. Ya. Saya hanya mengklarifikasi, khawatir saya salah tangkap gitu. Ya. Jadi ini kan 8 sampai 19 Maret ini kan kurang lebih 2 minggu ya Bu. Betul, betul. Lalu teknisnya, tadi Ibu bilang dibagi seminggu-seminggu antara Ikhwan dan Akhwat ya. Betul. Lalu jadi kemungkinan ujian praktek ini berupa apa ya Bu ya? Iya, betul. Saya belum menjelaskan sampai teknisnya Terima kasih atas pertanyaannya Bu Alimah. Saya langsung jawab aja ya Bu Alimah. Iya, silakan Bu Karena Reno. kamu pasti penasaran nih teknisnya seperti apa gitu. Iya. Jadi gini untuk pelaksanaan ujian praktek ini memang satu pekan. Nah, untuk yang misalnya hari Senin itu PAI. PAI itu adalah saya kasih bocoran ya, nanti peserta dirinya sebetulnya belum dikasih kisi-kisi juga. Misalnya ujian praktek sholat gitu. Sholat, atau misalnya sholat jenazah. Atau sholat subuh lah yang saya mikirnya bahwa lulusan Alfitian itu harus kompeten dalam bacaan sholatnya gitu. Tapi kalau secara online saya kan nggak bisa ya ngelihat mulai dari gerakannya. Nah, tapi dengan protokoler kesehatan mereka tetap melaksanakan ujian PAI, yaitu misalnya ujian tes bacaan sholat subuh. Nah, kemudian setelah mereka selesai, jadi semua peserta didik datangnya serempak jam 7. Nanti jam 7 itu satu hari hanya boleh datang ke sekolah 24 anak saja. 24 anak itu dibagi menjadi dua sesi. Yang 12 anak itu melaksanakan ujian PAI, yang 12 anak melaksanakan ujian Quran. Nah, gitu. Jadi nanti setelah yang ujian Quran pasti lebih lama. Kenapa? Karena kan dia 29.30. Nah, disarankan orang tua juga menyaksikan anaknya ujian Quran tersebut. Kemudian setelah yang ujian PAI misalnya sudah beres duluan, maka dia dipersilahkan untuk difoto untuk ijazah. Nah, setelah beres, di switch. Yang tadi ujian PAI jadi ujian Quran, yang tadi ujian Quran, ujian PAI. Nah, jam 12 mereka harus sudah pulang lagi ke rumah. Oh, dari jam 7 berarti ya Bu ya? Ya, dari jam 7, semuanya serempak dari jam 7. Kalaupun misalnya hari itu dia tidak terjadwal ujian Quran, misalnya ujian Qurannya sudah tuntas, besoknya dia harus tetap datang untuk ujian bahasa Indonesia, ujian praktek bahasa Indonesia, maka dia datang ujian praktek bahasa Indonesia, tapi setelah beres tidak lagi ujian Quran, misalnya sudah tuntas ujian bahasa Indonesia langsung pulang. Oh gitu. Tapi, ya, jadi tidak Jadi ada orang tua yang harus hadir pada saat ujian Quran saja ya? Iya, betul. Dan istilahnya itu nanti momennya yang sepekan ini adalah pekan putri, yang putra tetap belajar online. Jadi belajar online-nya tidak hilang. Karena memang gitu. kita kan belum melaksanakan tadi ujian sekolah tadi untuk mencapai tema sampai tema 9 ya tetap berlangsung. Nah, nanti kalau yang putri sudah tuntas, pekan depannya kan giliran putra. Putra tidak ada belajar online, tapi putri belajar online. Oh gitu Bu. Jadi 2 pekan tuh saya umumkan karena memang untuk putri dan putra ya. Tapi sebenarnya pelaksanaannya putri sepekan, putra sepekan. Mereka kehilangan 1 pekan. Iya, berarti selama seminggu intinya mereka tetap datang setiap hari. Nanti ada giliran bagian IPA gitu ya Bu ya, ujian prakteknya ya. Iya. Nah, lalu kalau seandainya ujian tahfiz itu berarti random ya Bu suratnya atau bagaimana? Iya, jadi untuk ujian tahfiz, untuk juz 29 dan 30 mereka dijejerkan atau bisa ditanya sambung ayat, bisa ditanya untuk surat keberapa, ayat dalam surat itu dibacakan ayat yang diinginkan oleh tim penguji. Jadi tidak memang dibacakan semua 30 juz karena waktunya tidak akan cukup. Kemudian kita sedang membatasi pertemuan intensitasnya jangan sampai lebih dari, kalau dulu kan waktu ketika
kita sistemnya tatap muka, itu bisa sepekan mereka setor semua surat dari 29 sampai 30. Karena memang masanya tidak ada pandemi gitu. Setelah ada pandemi, bagaimana kompetensi Qurannya itu tidak menurun gitu. Tapi istilahnya kita juga harus menjalankan protokoler, karena protokoler itu sebetulnya setiap pertemuan itu tidak boleh terlalu lama, 1 jam gitu. Kalau misalnya nanti diberikan beberapa anak berderet gitu waktunya, kemudian nanti mereka menyambung ayat. Jadi bisa saja pelaksanaannya itu tidak satu-satu dites satu surat. Nggak akan beres kalau satu surat selama 2 juz, nggak akan tuntas nanti. Bisa seminggu. Iya, benar. Ya berarti sekarang juga sepertinya di T3K sudah mulai ya Bu ya, sudah mulai dicicil kayaknya ya. Iya, betul. Jadi di reminder lagi, di calling. Karena mereka sebetulnya sudah pernah hafal ya ya. Sudah pernah hafal juz 29, juz 30 karena sudah tuntas. Jadi di recalling lagi, diingatkan lagi, diulang-ulang. Maaf ya Bu, saya banyak pertanyaannya. Jadi pada saat ujian tahfiz, yang dievaluasi itu adalah dari segi segalanya, dari tajwid dan tahsinnya ya Bu ya? Dari segi tahfiznya, kalau tahsin kan itu masuknya ke naikan jilid ya, ada kenaikan jilid. Ya. Nah, tapi kalau untuk makhraj huruf, kemudian panjang pendeknya, termasuk dengan hafalannya, itu insya Allah ada poin-poinnya tertentu yang memang dijadikan aspek penilaian. Jadi pengujinya itu bukan hanya guru T3K, biasanya pengujinya ada 2 orang yang memang satu adalah gurunya anak tersebut, kemudian satu lagi di luar yang memang istilahnya tidak mengajarkan anak tersebut supaya lebih fair gitu. Jadi ada fair. Oke, baik Bu Rena, terima kasih penjelasannya. Sama-sama, Om. Ya, alhamdulillah sudah jelas ya Ummu Devdan. Iya. Sudah dijelaskan sedemikian rupa oleh Ibu Reno. Ya, terima kasih Bu. Yang raise hand 2 orang atas nama Umar dan Naira Putri. Mungkin tadi yang raise hand duluan Umar ya. Oh iya Yang mau bertanya? Ya, tadi alhamdulillah sudah terwakili oleh Ummu Devdan dan Ibu Janeta. Cuma saya hanya ingin ini aja, untuk pada saat kegiatan ujian tahfiz itu siswa memakai seragam apa ya Bu? Oh iya, untuk seragam yang digunakan ke sekolah Muslim Syar'i, tidak diperkenankan menggunakan seragam sekolah ya Jadi seragam yang putih merah tadi yang saya sebutkan itu dibekal di dalam tasnya. Jadi dari rumah peserta didik harus menggunakan pakaian Muslim Syar'i, tidak menggunakan seragam ya ya. Iya. Karena terikat dengan aturan kita tidak boleh membuka sekolah, takutnya disangkanya Alfitian udah buka tatap muka. Iya. Terima kasih pertanyaannya Ummu Umar dan jawabannya oleh Ibu Reno. Berikutnya Ummu Umar sudah jelas ya pemaparan dari Ibu Reno jawabannya? Saya Bu. Ya, alhamdulillah. Berikutnya dari Ummu Naira Putri. Silakan Ummu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa dibuka ya kameranya, Iya, betul. Yang bertanya biar kenalannya dibuka kameranya. Iya. Kenalan di dunia maya. Ini kok nggak bisa, sebentar nggak bisa diklik. Iya. Mungkin biar bisa ini ya, Bu Naira selama ini mungkin via chat gitu, jadi belum melihat atau belum pernah ketemu atau udah pernah ketemu tapi tidak ngeh gitu. Jadi mungkin lebih enak kalau kamera saya udah nyala belum ya? Ini di sini belum ya? Ini sudah diklik. Mungkin sinyal ya? Iya, bisa jadi Bu. Ya udah, nggak apa-apa silakan aja disampaikan tulisannya, videonya nggak bisa. Ya, mohon maaf ya. Mau tanya, mungkin saya khawatir terlewat tadi. Pertanyaan saya, pelaksanaan teknisnya waktu anak itu ke sekolah seperti apa?
Maksudnya kan pasti kan memang tadi sudah akan ada pembagian jadwal ya. Pertama pembagian jadwalnya, terus yang ke sekolah itu dalam jangka waktu tanggal 8 sampai berapa Maret tadi ya? 19 itu ya 19 Maret. Anak-anak sekolah itu bagaimana protokol kesehatannya? Maksudnya supaya kita juga menghindari walaupun 2 pekan ini dan walaupun cuma 1 jam, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Iya, Seperti itu. Baik, terkait protokol kesehatan ya, sepertinya. Kan dijawab Ibu Renong. Ya, terkait peserta didik yang datang, semuanya akan ditampung di aula dulu dengan menduduki kursi yang sudah kita jaga jaraknya. Jadi mereka tahu arahnya kemana. Yang pertama harus dituju adalah aula SD. Di aula SD mereka harus menempati kursi-kursi ya. Ini kita sudah sediakan sesuai dengan jumlah peserta didik yang akan datang. Jadi dipas saja 24. Jadi 24 kursi itu disediakan, mereka duduk disediakan di situ. Nanti untuk yang melaksanakan ujian PAI maka akan digiring ke ruangan yang memang akan dilaksanakan ujian praktik PAI-nya. 12 orang saja. Jadi nanti disebutkan nama-nama yang memang harus mengikuti ujian PAI. Dan 12 orang lagi akan dipanggil untuk melaksanakan ujian T3Ki. Ada ruangan khususnya T3Ki 12 orang. Nah, kemudian bagi yang belum diuji, jadi tidak semuanya masuk ruangan, tetapi sudah di depan ruangan belum dipanggil, dipersilakan duduk dengan di kursi di depan kelasnya sesuai dengan tempatnya masing-masing. Jadi nggak boleh kemana-mana gitu, nanti kan dipanggil. Nah, kursinya pun sudah diatur oleh kita berjarak dan menggunakan anak yang ke sekolah harus komitmennya menggunakan, yang pertama memang menggunakan masker. Jadi kami tidak menyarankan walaupun memang peserta didiknya itu menggunakan face shield, tapi tetap harus menggunakan masker. Jadi masker yang utama, berikutnya boleh juga menggunakan face shield. Yang kedua itu terkait alat prakteknya. Untuk alat prakteknya kita usahakan mereka membawa sendiri. Contoh untuk PAI kan prakteknya adalah sholat ya. Tidak diperkenankan untuk meminjam alat sholatnya dari temannya. Jadi harus bawa sendiri dari rumah. Termasuk misalnya nanti ketika SBDP. SBDP misalnya bocorannya misalnya membuat kap lampu ataupun misalnya karya lain lah. Misalnya saya contohin kap lampu dulu. Untuk alat-alat seperti lem, gunting, dan bahan-bahan yang dibutuhkan tidak diperkenankan pinjam-meminjam. Dan itu dikerjakan dalam satu kelas, dalam satu waktu mereka dengan fokus tapi berjarak dan tidak diperkenankan meminjam dan tetap menggunakan masker dan face shield. Gitu. Kecuali kalau nanti pas praktek sholat ya, mungkin face shield-nya bisa dibuka dulu. Tapi kalau maskernya boleh tetap digunakan. Gitu Jadi memang kita siapkan anak-anak itu terarah, langsung duduk di tempatnya. Jadi tidak boleh nongkrong ke sana ke sini, itu memang harus dijaga. Dan istilahnya kita panitia guru-guru kelas 6 karena memang yang guru putri berarti nanti sepekan itu tidak mengajar, maka dia ditugaskan untuk mengarahkan peserta didiknya kemana harus menuju gitu. Kalau misalnya PAI ruangannya di mana dipersilahkan gitu. Diantarkan oleh guru yang bersangkutan. Begitu, Jadi bismillah ya, mudah-mudahan ini kan kami para orang tua memang sangat menjaga sekali anak-anak tetap ada di rumah. Kami pun yang bekerja juga tetap menjaga protokol, ada WFH ini. Semoga dengan adanya kegiatan ini memang untuk memaksimalkan penilaian buat anak-anak, tapi tetap bisa minta tolong dipantau, lebih diperhatikan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Terima kasih penjelasannya. Ya, insya Allah terima kasih juga sudah diingatkan. Mudah-mudahan Ungu dan Abu semua juga memberikan pijakan kepada putra-putri kita bahwa memang kondisinya mereka tuh pasti kangen gitu ya. Kangen, pengen ketemu, tetapi ketika bertemu pun ada batasan untuk saling sentuh gitu.
nanti pasti sih ada yang aduh Kak, gimana gitu ketemu temennya gitu ya, tapi nggak boleh. Iya, nah, pengen meluk gitu. Pengen meluk. Nah itu tuh untuk kita sama-sama mungkin orang Umu dan Abu sebagai orang tua biologis di rumah, guru-guru sebagai orang tua psikologis di sekolah, kita kerjasama untuk mengingatkan peserta didik kita bahwa ini kamu ke sekolah Kak akan ketemu teman-teman, kamu pasti kangen, kamu pasti pengen pegangan tangan, pengen meluk, tapi kita batasi dulu ya, kita hanya tatap muka dulu tanpa harus sentuh menyentuh. Begitu kurang lebih ya, kita sama-sama mengingatkan putra-putri kita semua. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uminya Yasmin baru masuk. Ini untuk acara tahfiznya kapan ya? Oh iya. Bu Yasmin. Iya, baru masuk nih, baru bisa masuk. Iya, ini sudah ada beberapa yang raise hand sebetulnya ya, tapi Umi Yasmin mau bertanya bagaimana ya. Langsung apa? Ya, untuk tahfiznya yang Umi Yasmin Putri ya, karena Putri sekitar pekan pertama 8 Maret selama 1 pekan. 8 Maret ya. Ya, tadi sudah dijelaskan juga ya mengenai teknis tahfiz, ujiannya seperti apa, ujian praktek seperti apa. Mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang sama gitu, insya Allah nanti kalau memang ada detail-detail informasi yang memang kurang jelas bisa via wali kelas juga akan dijelaskan, insya Allah bisa paham juga ya. Baik, berikutnya Ummu Muhammad Fawaz Kusuma juga di sini raise hand. Mungkin ada pertanyaan dari Ummu, silahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ummu Nizam, Bu, itu dari kelas 6A. Ya. Saya sedikit bertanya tentang pemaparan dari Bu Ani tadi terkait beberapa slide ya, Bu. Yang pertama, ujian praktek yang dilakukan adalah di periode tanggal 8 sampai 19 Maret. Nah, tadi sudah ada yang menanyakan mengenai teknis pelaksanaannya. Saya cuma pastiin kembali, dalam 1 minggu itu semua hadir ya Bu, dari hari Senin sampai hari Jumat kehadiran tetap ada, dan berapa lama mereka berada di sekolah. Itu yang saya tanyakan, atau apakah perlu didampingi oleh orang tua selama mereka di sekolah atau seperti apa. Terus yang kedua terkait ujian sekolah US periode bulan April sampai dengan Mei. Dijelaskan bahwa adalah materi kelas 6 ya Bu ya. Nah, ini dilakukan secara online, dan tipe soalnya itu apakah seperti soal ujian tengah semester dan akhir semester, multiple choice dan esai juga, atau seperti apa. Terus yang ketiga terkait mengenai US susulan. US susulan ini apakah terhadap US yang terjadi di April-Mei, atau hanya diperuntukkan kepada siswa yang tidak bisa mengikuti ujian di periode April-Mei. Itu ya Bu yang ditanyakan. Terus berikutnya pertanyaan yang ketiga itu terkait pemilihan wisuda. Ini kan ada 3 option tuh, ada wisuda online, wisuda drive-thru hotel, dan drive-thru sekolah. Ini apakah akan dilakukan voting dengan suara terbanyak, atau memang sudah dipilah siapa yang poin 1 berapa orang, poin 2 berapa orang, dan poin 3 berapa orang, atau diambil yang terbesar menggunakan apa gitu ya. Dan itu saja sih Bu. Dan beberapa hal terkait anggaran kegiatan ini, apakah sudah bisa didetail berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk ujian, wisuda, dan lain-lain. Itu saja Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ummu Nizam. Mungkin bisa ditampilkan ya gambarnya, di onin kameranya biar kami bisa melihat. Oh.
Di sini nggak kelihatan. Oh, mohon maaf. Ya, Nizam, di sini ada beberapa pertanyaan. Ada 4 ya? Ada 4. Iya. Ya, baik. Silakan Ibu Reno bisa menjelaskan. Iya. Baik, terima kasih Bu Alimah. Nanti ingatkan ya kalau saya ada yang kelewat ya. Yang pertama itu terkait ujian praktek. Jadi ujian praktek tadi saya sudah kurang lebih memberikan gambaran nih selama sepekan peserta didik itu datang untuk diuji kemampuannya. Ada 6 mata pelajaran seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Dan memang kalau yang ujian praktek tidak harus ditunggui sebetulnya, tetapi untuk ujian yang mau menyaksikan ujian Quran karena dilaksanakan berbarengan dengan ujian praktek, boleh ditunggui, boleh disaksikan kalau untuk ujian Quran. Nah, untuk terkait datangnya peserta didik dari 8 sampai 19 Maret, tadi sudah dibagi bahwa peserta didik putri itu dilaksanakan di pekan pertama. Jadi yang putri dulu, kemudian memang setiap hari mereka melaksanakan ujian dan setelah mereka diuji, kalaupun misalnya sudah tuntas, boleh segera pulang. Tetapi kalau misalnya yang ujian Quran tadi kan dalam 1 hari itu ada yang melaksanakan 2 ujian, ada yang melaksanakan 1 ujian. Nanti sih untuk terjadwalnya, untuk teknis pelaksanaannya setiap hari datangnya dari jam berapa sampai jam berapa, itu akan di-share kembali oleh wali kelasnya, karena saya tidak mungkin menjelaskan satu-satu. Kurang lebih gambarannya seperti ini, tadi sudah dijelaskan bahwa ada 2 mata pelajaran, misalnya PAI dan T3Q atau tahfiz Quran. Nah, jika hari Senin itu PAI-nya sudah dilalui, misalnya yang PAI dan tahfiz itu termin pertama itu di jam 7.30 sampai jam 9, kemudian termin keduanya jam 9.30 sampai jam setengah 11.30, maka peserta didik dibolehkan pulang. Tetapi jika besoknya berarti dia sudah melaksanakan ujian Quran. Karena memang ada anak yang di hari pertama nggak ada ujian Quran nih. Karena Quran itu sangat terbatas pengujinya, termasuk materinya pun cukup padat, jadi bisa saja dia diujinya di hari kedua berbarengan dengan ujian praktek bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia besoknya misalnya, setelah diuji bahasa Indonesia karena dia belum ujian Quran maka menguji Quran. Tetapi kalau misalnya dia udah kemarin pas PAI, maka setelah beres bahasa Indonesia pada jam 9.30 atau jam 9 dia sudah boleh pulang. Jadi di sekolah itu kalaupun misalnya dia absen pertama, bahasa Indonesianya udah, dia sudah membacakan puisi yang memang diminta suruh dipresentasikan, maka sudah diperkenankan pulang. Dan tidak diperkenankan berlama-lama di sekolah karena mungkin nanti kita ada pembatasan seperti lapangan, kemudian tempat bermain, itu akan dibatasi penggunaannya. Karena memang selama pandemi ini tidak diperkenankan menggunakan fasilitas-fasilitas itu gitu. Jadi sebetulnya tidak akan lama kalau memang kita melihat jadwalnya yang tadi ya, 1 hari itu 1 mata pelajaran ditambah Quran. Nah, Qurannya itu kan cuma sekali. Kalau udah diuji dia tidak akan diuji lagi. Gitu. Kemudian yang kedua tentang ujian sekolah. Tentang ujian sekolah, memang dirancang kita sama seperti yang PAS kemarin. Jadi multiple choice, tapi saya rasa bukan uraian ya. Kita memberikannya sih hanya sampai sebatas isian saja. Jadi multiple choice dan isian, enggak sampai uraian sih. Saya mintanya multiple choice sampai isian. Kalau misalnya ada perubahan pun, istilahnya kita rubah menjadi multiple choice semua. Tidak mungkin ada uraian. Jadi kita pun tahu ketika belajar tatap muka dengan ketika belajar online jauh berbeda. Anak-anak pun tahu betapa sulitnya memahami guru yang menerangkan secara online. Walaupun mau istilahnya mau kita tutup mata, oh sama nggak mungkin sama si daya serap anak-anak terhadap ilmu yang sudah kita transfer. Jangankan peserta didik, sekelas mahasiswa pun yang sudah dewasa ngerti aturan atau sekelas SMA pun itu sangat sulit memahami materi-materi terutama ilmu pasti dalam pembelajaran secara online. Maka kita batasi materi-materinya itu materi yang memang kompeten di kelas 6 tetapi diberikan multiple choice. Toh dalam kelulusan itu bukan hanya akademik yang diminta, tetapi di situ ada perilaku, ada akhlak, terutama Alfitian, sekolah berkarakter. Jadi mulai dari kedisiplinan, percuma anaknya pinter, jago, tapi dia
meeting datangnya terakhir, atau majelis pagi dilewat, dia masuk ke jam berikutnya gitu. Ada anak yang memang online-nya pilih-pilih gitu, ada gitu. Tapi kan kita ketika kelulusan itu salah satu aspeknya adalah akademik, berikutnya adalah karakter mereka, akhlak, ibadahnya, termasuk pembiasaan mereka yang memang dilakukan di rumah sehari-hari. Dan istilahnya life skill seperti tugas tambahan di kelas 6 mungkin Umu dan Abu udah tahu bahwa ada life skill tambahan yang kita bebankan kepada peserta didik kita, contohnya menelepon kerabat, kemudian mencuci pakaian dalam sendiri. Nah, itu yang di online istilahnya kita hidupkan agar mereka tidak hanya pintar secara teori, karena teori mereka bisa cari di Google karena mereka memegang gawai yang dulu menjadi barang sitaan di hari Sabtu dan Minggu. Jadi kita makanya untuk materinya kita batasi dengan seperti multiple choice dan isian, dan materinya tadi sudah saya jelaskan, materinya itu materi kelas 6, tidak jauh dari materi kelas 6. Jadi yang kelas 5-4-nya bisa di skip. Kemudian terkait US itu lanjutnya apa ya Bu Al? Aku sampai lupa. Pertanyaan ketiga apa ya? Ada yang ingat? Ya, US susunan ya, Bu. US susunan itu diperuntukkan untuk yang nilainya kecil atau? Oh iya, untuk US tidak ada remedial. Jadi US akan ditampilkan dalam nilai nyata mereka. Jadi nanti susulan itu untuk yang tidak mengikuti. Jadi ini bedanya, makanya istilahnya berbeda, pasti ada treatment yang berbeda. Jadi ketika kita melaksanakan PAT atau PAS, itu ketika peserta didik kita mendapat bantuan yang pertama dari remedial, yang kedua dari nilai harian, yang ketiga dia dapat dari sumbangan UTS. Jadi mereka mendapat akumulasi, tetapi untuk US saya akan fokuskan pada nilai hasil capaian pada saat pelaksanaan US. Dan susulan itu memang anak yang memang secara syar'i dia tidak dapat mengikuti US secara online. Nah, itu susulannya. Kemudian saya tadi lupa juga sampaikan untuk yang ujian praktek, bagi yang tidak bisa melaksanakan atau berhalangan hadir, itu hanya diperkenankan mengikuti US susulan tadi hanya 3 hari. Gitu. Jadi kalau misalnya untuk ujian praktek, kalau memang tidak sangat urgent, bisa mengikuti hanya dalam waktu, misalnya hanya bisa sejam, ikuti aja dulu. Jangan sampai ditumpuk nanti ujian prakteknya di susulan gitu. Kemudian apa lagi ya? Yang ketiga, pemilihan wisuda. Oh, pemilihan wisuda. Ya. Tadi sudah ketika saya menjelaskan itu adalah bukan memplot-plotkan peserta didik, tapi memang menjadi tawaran. Dan yang akan dilaksanakan itu satu jenis wisuda. Apakah virtualkah? Wisuda drive-thru hotel, drive-thru Alfitian, itu hanya satu wisuda. Makanya silahkan kan tiap kelas punya korlas ya. Sudah ditunjuk korlasnya, silakan rapat virtual juga seperti saya seperti ini dengan kelasnya masing-masing, nanti diambil suara terbanyak. Nah, nanti setiap korlasnya akan kami undang ke sekolah, berarti kan tidak terlalu berkerumun ya, karena ada 4 kelas, berarti ada perwakilan 6A, 6B, 6C, dan 6D, mempresentasikan hasil diskusinya bersama kelasnya masing-masing. Dan itu nanti perwakilan kelas itu akan menyimpulkan apa wisuda yang akan kita laksanakan. Jadi hanya satu jenis wisuda ya. Apakah virtual seperti tahun kemarin, totally virtual. Yang kedua ada wisuda drive-thru dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk rangkaian anggaran biaya, kenapa saya tidak detail men-share kepada orang tua? Karena ini belum valid. Yang tadi saya sebutkan misalnya ada keperluan yang tadi saya tahu adalah memang anggaran biaya yang fix sekolah laksanakan. Seperti ujian, foto. Di foto kan memang di sekolah ya, kita seragam di fotonya di sekolah. Nah, sementara untuk BTS dan wisuda itu saya belum fix. Karena memang masih nunggu keputusan dari korlas yang akan kita diskusikan di sekolah. Begitu. Jadi, kenapa nggak bisa detail fix satu itemnya, karena memang masih menunggu keputusan yang 2 item, yaitu BTS dan wisuda. Itu mungkin ya. Ada lagi yang terlewat?
Oke, terima kasih Bu. Bagaimana Bu Nizam? Terima kasih atas penjelasannya. Ya, sama-sama. Sama-sama Umu. Baik, berikutnya Umu jika ada pertanyaan yang sama mungkin baru hadir atau ini ya tadi kendala sinyal atau apa gitu. Jadi untuk pertanyaan-pertanyaan yang sama yang tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Reno mungkin nanti bisa via chat ya, via chat dan dijelaskan oleh wali kelas masing-masing. Untuk berikutnya ini ada dari Umu Alvaro. Umu Alvaro, apakah ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sih, Bu, untuk pertanyaan sebagian besar sudah terwakili. Cuman saya hanya menambahkan saja, tadi kan sudah dijelaskan untuk teknisnya, protokol kesehatan kan sudah disetting sedemikian rupa maksimalnya. Nah, apakah akan dilakukan screening awal kesehatan, Bu, sebelum masuk? Karena misalnya nih, dari rumah ready, pas sampai sekolah ada screening kesehatan, mungkin dari cek suhu dan sebagainya tidak lolos. Nah, solusinya kalau misalnya ternyata anak-anak kita ada yang seperti itu, bagaimana? Harapannya sih semua dalam kondisi sehat ya Bu, karena dengan kondisi pandemi ini pun kita juga tidak bisa tahu, misalnya sudah mempersiapkan jauh-jauh hari, pada saat hari H ternyata kondisinya tiba-tiba demam misalnya, padahal dia udah berangkat ke sekolah. Nah, apakah akan dilakukan screening kesehatan awal? Jadi misalnya batasan-batasan suhu yang memungkinkan si anak masih boleh masuk ke area sekolah, ataukah seperti apa, Bu? Terima kasih. Ya, sama-sama Bu Alimah, karena satu pertanyaan saya langsung jawab ya. Ya, silakan Bu Reno. Mumpung masih ingat. Untuk screening kesehatan, sebetulnya di Alfitian tuh setiap masuk, sekarang guru-guru pun yang masuk ke sekolah, itu dicek suhu oleh security. Jadi sebelum masuk di gerbang utama yang paling depan tuh sudah dicek. Sebentar ya ya. Ya, jadi untuk tadi yang screening tadi, mungkin yang belum kita laksanakan adalah screening peserta didiknya. Tetapi insya Allah guru-guru itu setiap pagi dicek suhu. Jadi suhu oleh Satpam, dan memang ada batasan suhu yang diperkenankan dan tidak diperkenankan ke sekolah, termasuk ketika liburan. Jadi memang kalau misalnya ada yang merasa keluar kota gitu ya, jadi kalau udah tahu nih mau ujian praktek, saya usahain sih nggak keluar kota gitu, karena guru-guru pun kalau keluar kota, kepala sekolah mengisyaratkan ketika dia balik dari luar kotanya wajib rapid. Jadi rapid secara resmi ya, menyatakan bahwa guru tersebut memang negatif atau non-reaktif gitu. Jadi kalau untuk peserta didik, insya Allah sebelum masuk pasti sudah diukur, karena setiap tamu pun oleh security di scanning suhu tubuhnya. Begitu. Ya. Ya, begitu jawabannya dari Ibu Reno. Bagaimana Umi? Baik Bu, mungkin saya sekedar saran saja Bu, kalau untuk form yang Ibu maksudkan tadi, misalnya kita menjaga mengikuti protokol terus menghindari untuk berpergian. Cuman misalnya terkadang ada sesuatu yang mungkin orang tuanya ada kepentingan mendadak terus harusnya putra-putri jadi ikut. Nah, apakah dari Alfitian menyediakan form khusus yang mungkin bisa kita isi dari Google Form untuk melihat riwayat perjalanan ya, misalnya yang tadi kan Ibu tanya tuh misalnya menghindari pergi kemana-mana, nah cuman kan kita nggak bisa pun akan 100% mengawasi ya Bu. Nah, apakah ada form khusus yang mungkin bisa kita isi 1 hari sebelum anak-anak ke sekolah, atau seperti apa yang di rumah ya istilahnya ya. Paling tambahnya itu sih Bu, kalau yang lain sih sudah cukup jelas. Terima kasih sebelumnya.
Iya, terima kasih atas masukannya, betul. Jadi terima kasih, mungkin form ini akan saya luncurkan. Salah satu masukan dari Umunya siapa ya tadi? Umu Alvaro. Oh, Umu Alvaro, terima kasih. Umu Alvaro. Ya. Jadi kita belajar saling jujur ya ya. Berarti kita sharingkan Google Form, insya Allah. Mungkin kalau kita sudah pakai Teams ya, jadi namanya Forms. Jadi di Teams itu aplikasinya Forms. Kalau Teams, Microsoft mengeluarkan Forms, kalau Google mengeluarkan Google Form. Nah, nanti akan dibagi intinya formulir, ini Indonesia formulir, sebelum ujian praktek. Terima kasih. Jadi kita akan saling jujur untuk melacak bahwa memang dipastikan orang tua tersebut tidak berpergian ke luar kota. Betul. Terima kasih atas masukannya. Insya Allah kita semua saling jaga ya. Terima kasih atas masukannya. Saling jaga, saling koreksi untuk pembelajarannya yang tetap aman, kompetensi anak-anak teruji, lulus dengan mempunyai skill. Semua yang diharapkan yang baik-baik tentunya ya. Ya, silahkan. Ya, berikutnya dari Umu Risa Faradila, Mamnaya. Silakan Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Untuk masalah ujian tahfiz Bu ya, kan juz 30 sama 29 itu apakah berlaku untuk yang ikut takhusus sama ujiannya juz 30 sama 29 Bu? Iya, saya lupa. Betul Aduh, mumpung ingat yang takhusus tidak diuji ya, dilewat yang takhusus. Terima kasih terkait yang takhusus karena mereka sudah melampaui batas. Aduh, hafalannya insya Allah sudah lebih dari 2 juz, jadi sudah tidak ikut ujian Quran, tetapi hanya ikut ujian praktek saja. Ya, tadi saya lupa menjelaskan yang anak-anak takhusus, anak-anak spesial yang memang capaiannya sudah jauh lebih tinggi daripada anak-anak yang reguler, yaitu 2 juz. Mereka sudah lebih dari 2 juz, maka tidak ada ujian tahfiz Qurannya, sudah diuji oleh pembimbingnya tadi. Ya, jauh dari sebelum kita melaksanakan ujian Quran ya ya, mereka sudah diuji juz 29 dan 30. Ya, terima kasih sudah diingatkan. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin tambahan sedikit ya, untuk yang tahfiz ini biasanya setelah tuntas 1 juz, ziyadah langsung diujikan, direview dulu baru diujikan oleh penguji-penguji yang sudah ditunjuk. Jadi memang sudah teruji gitu, 1 juz per juznya itu sudah diuji gitu. Jadi tidak dilakukan ujian ulang berarti ya ketika dia kelas 6 karena sudah pernah diuji. Alhamdulillah, terima kasih Bu. Sama-sama Baik, berikutnya ini ada Suwarno Wisnu Pratono. Silakan ada yang ditanyakan atau Abu? Iya, saya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Talita Hasna. Tadi ayahnya yang hadir terus gantian sama saya. Ya, Bapak silakan. Ya. Jadi tadi maaf saya terlambat. Tadi kan dijelaskan bahwa ujian praktek itu kan 7 hari ya, seminggu ya Bu ya. Ya, 6. Dan 1 harinya itu adalah 1 mata pelajaran. 1 atau 2 ya ya, karena kan 6. Oke. Lalu apakah sebelum ujian itu untuk meyakinkan bahwa calon peserta itu baik-baik aja, apakah tidak lebih baik kita sertakan hasil rapid test atau hasil swab gen, antigen gitu ya? Memang agak mahal sih, tapi menurut saya dengan cek suhu aja itu belum cukup gitu loh. Karena kadang-kadang alatnya itu bisa error atau apa, dan yang kita takutkan kan masalah OTG itu ya. Jadi menurut saya sih ya mungkin bisa jadikan pertimbangan apa yang terbaik. Sekarang juga kan ada Genos gitu ya, yang lebih murah kan, cuma 15.000. Mungkin itu bisa dijadikan bahan pertimbangan supaya anak-anak itu bisa didetek
kesehatannya sebelum ujian praktek gitu. Karena kan mungkin mereka nggak akan berkerumun, tapi kan kehadirannya di sekolah bisa mempengaruhi peserta yang lain begitu apabila dia terdeteksi. Nah, kemudian saran lagi, mungkin bisa dipersingkat waktunya untuk ujian praktek. Kalau misalnya dalam 1 minggu, dalam 1 hari itu cuma 1 minggu, mungkin bisa lebih singkat, mungkin 2. Jadi cukup 3 hari aja begitu, supaya maintenance kesehatan anak-anak itu lebih terjamin begitu, Bu. Ya, itu aja. Terima kasih. Oh, iya. Langsung jawab ya Talita. Iya. Terkait dengan tadi pemeriksaan rapid ataupun rapid antibody atau antigen, mungkin akan saya godok dulu dengan kepala sekolah ya, karena memang itu tidak bisa masa itu memang bagus, kita lebih prepare preventif ya terhadap COVID ini, karena memang betul ada permasalahan OTG yang memang tidak terlihat tetapi sebetulnya sebagai carrier atau pembawa virusnya. Nanti akan kita godok lagi terkait yang ini karena memang harus betul-betul di-clear dan disepakati ya. Kemudian terkait ujian yang memang dipadatkan akan terhambat dengan pengujinya. Kan pengujinya juga terbatas ya ya. Kemudian yang saya takutkan terlalu lama di sekolah itu malah lebih menakutkan daripada tiap hari harus ke sekolah. Karena intensitas lama di sekolah itu berarti mereka lebih banyak kalaupun misalnya kita dia diuji di sekolah lebih banyak interaksinya. Saya lebih takut. Jadi kalau misalnya sebentar-sebentar, udah kamu beres pulang, udah beres pulang, nggak boleh lama-lama di sekolah gitu. Justru saya tuh termasuk hari yang dibikin jeda lama itu adalah untuk memberikan mereka ke sekolah boleh, tapi di sekolahnya langsung pulang. Tetapi kalau misalnya di 2 hari di 2 mata pelajaran yang memang diuji ada jeda waktu ketika mereka menunggu. Nah itu saya khawatirkan Jadi saya tuh nggak mau ada jeda waktu mereka menunggu dari mapel 1 ke mapel yang lain. Justru ketika menunggu ini yang saya nggak bisa kontrol. Kalau dia lagi diuji kan saya bisa kontrol karena dia ada di ruangan gitu ya, ada di lorong yang memang. Tapi ketika dia banyak beralih posisi atau berpindah ruang, maka pertemuan dan gesekan ini maksudnya saya jaga gitu. Pokoknya kalau sudah pulang, nggak ada di sekolah lagi, pulang dan silakan hubungi orang tuanya untuk segera menjemput. Jadi tidak ada istilah, ibu aku masih nunggu nih untuk mata pelajaran berikutnya. Kalau bisa tidak seperti itu sih, saya pengennya pengujinya bisa langsung banyak. Di sekolah itu kurang lebih maksimal gitu. Kalau misalnya memang yang sudah selesai, nggak lama-lama langsung pulang gitu. Kalau apalagi dia absen pertama, yang sudah pertama diuji, begitu beres langsung pulang gitu. Ya dan terbatasnya penguji juga karena memang kalau ujian praktek itu memang sudah harus KPA-nya masing-masing ya. Jadi memang kayak PAI, memang guru-guru PAI yang memang menguji kayak IPA yang punya background science, minimal saya seperti Bu Nur yang punya background science saya gitu. Jadi pengujinya pun istilahnya disesuaikan dengan backgroundnya masing-masing itu juga. Mungkin boleh satu lagi Bu. Kalau misalnya mekanismenya seperti itu, apakah anak-anak diberikan jadwal? Jadi seperti kalau kita seperti bagi rapot gitu kan, misalkan betul. Talita jam 8:10 itu harus on time, kemudian begitu selesai langsung pulang. Jadi paling lama di sekolah itu setengah jam kayak gitu. Insya Allah sih untuk teknisnya walaupun kita adakan ruang penyambutan di aula gitu ya. Jadi aula itu sebagai stoppernya gitu di aula. Kalau misalnya dia datang tapi jadwal itu sudah kemarin sama Bu Siska tuh sebagai PJ Rombel kelas 6 sudah terbayang Bu Sis, ini kita harus bikin jadwal, tapi jadwalnya yang ngatur nggak bisa saya. Kalau saya kan berbicara tentang 100 murid lebih gitu. Tapi kalau walasnya bisa
mengkotak-kotakan gitu. Kira-kira untuk ujian sholat ini kalau 5 orang datang gitu ya, 5 orang tuntas selesai nih absen 1 sampai 5 musis misalnya, bisa langsung di over ke Quran. Yang 5 orang berikutnya absen 6 sampai 10 baru datang gitu, baru datang gitu. Jadi memang kita kondisikan. Nah, tapi untuk teknis seperti ini, insya Allah nanti di-share-nya oleh wali kelasnya, diaturnya oleh wali kelasnya. Seperti 6C kan ada Bu Siska, di 6D ada Bu Nila, nanti mereka yang meramu jadwalnya dan istilahnya siapa saja yang ujian Quran hari ini, ada juga yang ujian Qurannya besok akan di-share juga. Jadi tiap anak akan berbeda-beda. Ya, ada yang misalnya Talita akan samanya misalnya sama yang absennya yang Z misalnya, kan RST yang daerah-daerah ke bawah gitu. Nah, itu akan dekatnya dengan yang itu paling samanya. Tetapi kalau misalnya sama Adifa itu akan jauh karena di absen atas. Jadi memang harus diracik sih, betul si jadwal pelaksanaannya tuh harus sedetail mungkin, seefisien mungkin sehingga peserta didik tidak terlalu lama di sekolah. Iya, baik. Terima kasih Bu atas jawabannya. Iya, terima kasih juga atas sarannya. Mudah-mudahan semuanya lancar. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik. Jazakumullah Umu atas semua pertanyaan yang sudah disampaikan dan Bu Raino atas penjelasannya. Ini sepertinya sudah tidak ada yang tunjuk tangan lagi. Saya tanyakan sekali lagi, apakah ada yang masih mau bertanya? Sudah ya, sudah cukup. Baik, Umu dan Abu, pemaparan sudah disampaikan, juga sudah disampaikan juga tadi sama kepala sekolah, ada juga dijelaskan sama kurikulum dengan penjelasan yang sedetil mungkin ya. Tapi jika memang ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin masih menggantung atau masih ingin ditanyakan, disampaikan saja via chat, mungkin bisa ke wali kelas, nanti akan dibantu jawab. Baik, berikutnya karena ini ada beberapa yang mungkin butuh keputusan yang perlu dimusyawarahkan oleh Umu Abu semua, yaitu terkait seperti tadi wisuda, ya, kemudian BTS, mungkin Umu dan Abu bisa koordinasi meeting dengan anggota orang tua yang lain di kelas tersebut, ya, masing-masing korlas. Kami harapkan pada tanggal 1 Maret sudah ada keputusan. Ya, sudah ada keputusan bagaimana bentuknya BTS, bagaimana bentuknya wisuda, akan dilangsungkan seperti apa, gitu. Sehingga kami bisa langsung ke tahapan berikutnya, gitu. Iya. Dan lanjut ke yang tadi Bu Alimah ya, rincian biaya yang tadi ada orang tua yang bertanya, rincian detail biayanya akan keluar setelah tanggal 1 itu ya, setelah kita diskusi dengan korlas masing-masing tersebut ya. Ya, betul. Jadi kalau memang sudah diputuskan wisudanya bentuknya apa, BTS-nya bentuknya apa, baru akan ke rincian anggaran dana yang akan digunakan untuk kegiatan-kegiatan tersebut. Tuh, baik. Itu saja Umu Abu, informasi pemaparan dari kami semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf ya. Untuk berikutnya kita tutup majelis ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim, 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 dan kafaratul majlis. Jazakumullah dan Abu atas kehadirannya hari ini. Semoga selalu diberikan kemudahan, kelancaran segala kegiatan urusannya dan diberikan kesehatan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu atas Terima kasih Bu. Sama-sama Terima kasih Bu Anis dan Bu. Terima kasih Bu semuanya. Semoga sehat selalu. Amin. Amin. Mohon maaf dan batin semuanya. Iya. Izin ya Bu ya. Ya. Assalamualaikum.